Halo. Halo. Oke, teman-teman semua. Selamat malam. Oke, sebelum kita mulai, aku akan menjelaskan sedikit tentang acara ini. Indigo Talk Festival, Billy Christian Indigo Talk Festival bekerja sama dengan Lo Travel. Ini adalah hari ini kita bersama dengan Citra Prima dan merupakan sesi terakhir dari Indigo Talk Festival sebelum besok kita akan Halloween Costume and Makeup Competition Virtual Party. Jadi hari ini kita akan memiliki dua sesi bersama dengan Citra Prima. Sesi yang pertama jam 7 yaitu akan ngebahas tentang Kundalini Part 2. Kemudian nanti jam 9 akan pembahasan mengenai membuka energi cakra dalam daily life. Sebenarnya acara ini sudah berlangsung dari tanggal 1 Oktober ya, selama 1 bulan full. Mungkin ada beberapa hari yang nggak ada. Kemudian menghadirkan anak-anak indigo dengan berbagai macam pengetahuannya. Jadi ini pertama kalinya aku bikin acara online Indigo Talk Festival yang berdasarkan YouTube channelku Billy Christian. Di situ ada acara namanya Indigo Talk yang mewawancarai anak-anak indigo dan juga aku jalan-jalan ke tempat angker bersama dengan anak indigo. Jadi buat yang penasaran, pengen tahu wawancara aku bersama dengan anak-anak indigo, langsung aja ke YouTube channel Billy Christian. Di situ ada Nyanya, ada Frisley, ada Om Hao dan macam-macam. Oke, dan besok tanggal 31 akan ada Halloween Costume and Makeup Competition Virtual Party. Ini gratis. Jadi teman-teman boleh ngajak sebanyak-banyaknya teman-teman yang lain, asalkan harus memakai riasan atau kostum paling enggak topeng deh. Pokoknya enggak menunjukkan wajah asli kalian. Persyaratannya itu kreatif. Topeng filter boleh nggak Mas? Topeng filter boleh nggak? Topeng filter. Topeng filter. Kalau bisa sih jangan ya. Boleh asal nggak boleh asal nggak boleh kembar sama yang lain. Nah. Jadi kreatifnya, nah, teman-teman ambil bedak aja atau yang punya apa itu alas bedak dipuk-pukin aja ke muka. Yang penting semuanya pakai makeup biar adil. Karena besok juga aku akan bagi-bagi hadiah kaos, hadiah dupa, hadiah macam-macam deh pokoknya. Jadi akan sangat banyak sekali pemenangnya. Besok tuh udah gratis terus dibagiin hadiah lagi Mas Arif. Enak kan? Iya bener. Gitu. Mau travel ngasih apa enaknya? Ngasih apa ya? Brownies salah. beda usaha itu sih. Oke teman-teman, jadi aku mau terima kasih buat teman-teman yang udah ikutan selama ini sepanjang bulan Oktober ini. Jangan lupa besok datang ya ikutan. Oke? Sorry. Oke, kita langsung aja. Kita lihat hari ini. Ya. Sorry. Minum dulu, Pak Billy minum. Habis ngebut ngomongnya. Nah, ini akan ada dua sesi nih. Yang pertama belajar tentang Kundalini Part 2. Nanti buat teman-teman yang ngikutin Part 1, kita akan nge-recap sedikit apa aja yang dibahas di Part 1. Kemudian kita istirahat sejenak 30 menit. Habis itu kita akan buka lagi dengan pembahasan membuka energi cakra dalam daily life. Ini ada dua sesi, teman-teman. Dan oke. Dan apa nih? Dan sekarang kita baca dulu nih rules-nya. Siap. Yang nggak rusuk kayak gimana nih? Nah. Ya, siap. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah join malam ini. Perkenalkan, aku Arif dari Lo Travel, dan sebelum mulai acara, seperti biasa, aku akan membacakan beberapa rules atau peraturan yang berlaku di Billy Christian Indigo Talk Festival. Yang pertama, acara akan berlangsung selama 90 menit. Yang kedua, semua peserta akan di-mute untuk menghindari keributan selama acara berlangsung. Ketiga, peserta dilarang untuk merekam keseluruhan acara, namun diizinkan untuk mengambil dokumentasi dalam bentuk foto dan video untuk kemudian diupload ke Instagram Stories. Keempat, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan saat sesi diskusi, dapat menekan tombol reaction hand atau bertanya via chat. Dan bagi peserta yang ingin menanggapi pernyataan saat sesi diskusi, dapat menekan tombol reaction thumb. Kelima, pertanyaan tidak mengandung unsur sara, politik, dan hal-hal bersifat negatif lainnya.
Yang keenam, moderator berhak meng-kick peserta apabila ada peserta yang tidak tertib setelah terlebih dahulu diberikan peringatan. Nah, demikianlah peraturan yang berlaku malam ini, dan untuk menyingkat acara, mari kita kembali ke host utama kita, Mas Billy Christian. Silakan. Oke, nampaknya Nyanya sudah ada di sini Ada. bersama dengan baju robek-robeknya. Oh, panas soalnya. Oke. Dia potong rambut dia. Iya, udah dari kemarin, udah beberapa hari yang lalu. Kayak luka potongannya. Aku belum. Iya dong, kita samaan. Oke, Nyanya. kayak luka lama nih potongan. Alah. Oke, Nya, jadi kita akan membahas Kundalini part 2. Semoga nggak bersambung lagi part 3. Nggak bercanda. Enggak. Panjang kok. Udah habis lagi juga kan kita di Gotham Festival hari ini terakhir ya? Iya, terakhir. Ya, terima kasih juga buat semuanya yang sudah bergabung dan meluangkan waktu. Nanti apapun yang berhubungan dengan Kundalini bisa langsung di chat. Mungkin dari tim World Travel bisa dicek nanti pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa kita bahas. Kemarin sebenarnya Nyanya udah sempat ngeprint, pertanyaan belum sempat dibahas ada di rumah. Taruh di mana ya? Meja kerja. Nanti bisa dicari ya. Nanti kita ada yang kita bahas juga. Sebenarnya yang di part pertama itu Kak Billy, tim World Travel dan teman-teman itu banyak sekali file yang memang belum kita munculkan. Ada file yang belum kita munculkan dan sudah ada di Masio filenya. Mungkin kita bisa mulai sembari menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Karena memang kita harus on time. Secara kita ada 2 kelas ya malam ini ya. Ya, benar. Ya. Jangan lupa santai aja, siapin makan, minum. Kalau ada aromaterapi bisa dibakar karena nanti kita ada latihan meditasi yang berhubungan dengan Kundalini. Bisa dibakar dari sekarang 1 stick. Bentar. Print-printannya dicari. Oke, sudah dimunculkan. Terima kasih gercepnya Kak Yo. Oke. Ini kita bisa lihat di gambar teman-teman. Jadi biar tidak membosankan juga kita sambil bisa lihat filenya. Kemarin ini kita terputus di sini. Jadi Kundalini ini kalau secara simbolik itu teman-teman bisa lihat gambar di sebelah kiri. Kita kemarin sempat bahas soal film Da Vinci Code di mana Holy Grail itu dicari-cari ya. Padahal ini sebenarnya adalah simbolik di dalam Kundalini, setiap orang memiliki Holy Grail ya. Gitu Kak Bill, teman-teman. Dan itu letaknya di tulang, kita bisa lihat tulang paling bawah. Itu tuh, ya. Bisa ditunjukkan sini ke tulang ini. Nah, Kundalini sendiri itu sebenarnya berasal dari kalimat kundal atau coil up. Kayak itu. Tadi gambarnya sudah dimunculkan ya. Masih ada? Gambarnya masih muncul nggak? Ya enggak. Enggak, aku masih mau lihat. Aku masih mau lihat. Nah, oke. Terlalu gercep. Dia pengen gambar selanjutnya tuh. Oke. Mungkin teman-teman kemarin yang juga sempat lihat ada taggingan teman-teman yang beberapa file dari foto itu diambil Kabil. Jadi mungkin di sini teman-teman punya kesempatan untuk menyimpan filenya. Karena kemungkinan besar ini Nyanya juga nggak akan keluarkan di sosial media, jadi memang ini buat teman-teman semuanya. Oke, gambar berikutnya. Oke, ini kita lagi recap sebentar ya. Recap dulu. Oke, kemarin kita di sini pembahasannya masih sampai di kelima ya, wisuda. Yang dinaungi kalau di Iswara ya, oleh Iswara sendiri itu adalah terkenal sebagai dewa yang berhubungan dengan kebijaksanaan juga, dan juga ketika dia bersuara itu didengarkan oleh banyak orang. Nah ini sebenarnya urusannya kenapa Kundalini sangat erat sekali kaitannya dengan cakra, karena memang begitulah adanya. Apabila kita ingin menguasai Kundalini kita harus paham cakra. Oleh karena itu malam ini tepat sekali 2 kelasnya. Gitu. Kita nggak bisa semena-mena tiba-tiba kita menguasai Kundalini tanpa kita memahami mengenai cakra per titiknya.
Oke. Mas Yo bisa gambar berikutnya mungkin sambil diatur. Tapi selanjutnya adalah Kundalini sendiri itu terkenal sebagai salah satu energi alami yang dimiliki oleh, ini kita sedikit review ya. Salah satu energi alami yang dimiliki oleh setiap manusia. Hanya saja karena tidak ada sekolahannya, di sekolah formal itu tidak diajarkan, maka munculnya atau kehadirannya seringkali tidak dinotis atau tidak dipahami ataupun tidak diketahui. Beberapa efeknya itu terkadang kemunculannya itu suka panas di punggung belakang. Mulainya dari tulang ekor. Nah, ini muncul, ini salah satu file yang Nyonya simpen, pembahasan mengenai Kundalini yang berhubungan dengan kesehatan ya. Jadi teman-teman kalau pernah lihat di apotik-apotik kan ada seperti ini. Yes, karena Kundalini itu bisa self healing, teman-teman. Sebenarnya bisa self healing. Bahkan dia bisa menghindarkan kita dari penyakit dalam. Kalaupun kita meninggal karena memang sudah tua dan sudah waktunya. Kayak gitu, bukan meninggal karena penyakit. Oleh karena itu zaman dahulu orang-orang yang benar-benar paham soal Kundalini usianya panjang banget kan, sampai ratusan. Pernah dengar kan usianya bisa 100 lebih. Itu beneran ada. Nah, di masa modern ilmu ini kita sebut ilmu ancient ya. Ilmu ancient seperti ini sudah terlupakan, oleh karena itu sayang gitu loh. Nah, yang bergabung malam ini kita bisa gali lagi. Sebenarnya ini ilmu lama. Ya, Martin, ini biar kita nggak monoton, boleh nggak Martin Martin. Ada peserta bernama Martin, bisa tolong di mute, di unmute, sorry. Tadi dia menyebutkan kata, sembari kita bisa diskusi. Siap. Martin. Yep. Martin ada menuliskan kata, bisa kita sambil diskusi sembari menunggu Martin. Oke. Tagline dari Kundalini sendiri kunciannya adalah as above so below. Apabila di bagian atas itu sudah terbuka, begitu juga yang bawah. Tapi yang sudah-sudah, ketika kita mencari ilmu, kita selalu mencarinya ke atas, ke sesuatu yang berlebihan. Ekspektasi yang ketinggian. Sementara sebuah ilmu yang tinggi itu dimulainya dari yang basic dulu. Kuatkan yang basic dulu. Itu. Kak Martini sudah di unmute? Ya. Halo Kak Martin, apa kabar? Baik. Sudah. Oke, Kak Billy, Kak Arif, tim Waterfall, teman-teman, ini ada Kak Martin di sini. Tadinya sempat melihat kata yang diketik oleh Kak Martin. Kak Martin bisa tolong jelaskan tadi apa yang dirimu ketik kepada teman-teman? Yo. Oke, silakan. Ya, itu apa tuh, Kak Martin? Aesculapius itu adalah penjelasannya sih sebetulnya apa namanya dewa pengobatan. Oh, oke. Oh, itu Yunan ya berarti ya? Greek. Greco-Roman. Oh, oke. Berarti itu adalah dewa yang sebenarnya punya sinkronisasi dengan Iswara, seperti itu. Oke. Nah, sejauh ini Nyonya boleh tahu nggak Kak Martin untuk Kundalini sendiri apa yang Kak Martin tahu? Jadi Nyonya kita bisa diskusi di sini juga. Kundalini lebih banyak orang ngomongnya mistik sebetulnya kan. Ada kemampuan luar biasa kalau di awakening ada kemampuan supranatural, kemampuan yang superhuman begitu. Oke, paham. Oke. Ada lagi? Itu aja sih, banyak begitu. Oke, siap. Terima kasih Kak Martin. Boleh kita bisa di mute lagi, kita kembali ke fokus. Makasih, itu tadi tambahan informasinya. So, Kak Billy, tim Travel teman-teman, tadi Kak Martin sendiri sempat bilang Kundalini ini ada hubungannya dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan superhuman, right? Seperti itu ya? Ya, aku nanya nih ya, berhubung sama yang lalu. Berarti Kundalini ini pada dasarnya semua orang bisa memiliki Kundalini ini. Maksudnya aliran energi ini bisa dimiliki oleh semua orang, nggak harus orang-orang tertentu aja ya. Betul. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak harus yang sensitif, nggak harus apa. Tapi
Karena ketika ketujuh cakra itu terbuka, maka udah otomatis aliran energi Kundalini itu pasti mengalir gitu. Ya. Apa harus cakranya terbuka dulu semua atau masih ada yang belum kebuka, udah bisa mengalir Kundalininya? Harus terbuka dulu semuanya, setidaknya dalam ukuran standar normal bagaimana Kundalini itu bisa aktif. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini selanjutnya kita bisa lihat di gambar as above so below. Di situ ada grup dengan beberapa level sampai 7. Nah, ini agak-agak R karena ini adalah rumusan. Rumusan ini digunakan oleh Master Kundalini dalam memperhatikan kapasitas setiap orang yang Ya. Halo. Hanya. Wah, dia nge-hang. Oke, buat teman-teman nanti untuk pengaktifan cakra bisa ikuti sesi selanjutnya ya, teman-teman ya. Karena sesi selanjutnya Citra Prima akan membahas bagaimana cara mengaktifkan cakra di tubuh kita ya. Yes. Jadi untuk pertanyaan gimana mengaktifkannya dan sebagainya nanti kita akan bahas di sesi berikutnya yang sudah daftar ya. Oke, nyanyinya lagi belum Freeze. bisa. Jadi recap yang kemarin-kemarin ya, bahwa sebenarnya itu adalah sebuah aliran energi, sebuah esensi apa ya. Jadi pada dasarnya itu cakra kita harus terbuka semua, maka kan kayak teman-teman lihat kan dari itu kan kayak muter gitu loh, dari atas terus ke bawah masuk ke sakram, ke 7 cakra, kemudian muter lagi dan otomatis dengan pengaktifannya semua itu kita pasti akan memiliki kemampuan supranatural, bukan hanya supranatural doang, tapi bahkan sampai hal-hal yang kayak nembus dimensi, bisa macam-macam deh. Artinya kalau kayak dulu ada film film Lucy, jadi dia itu dijelaskan bahwa sesungguhnya manusia hanya menggunakan berapa ya, 15 sampai 20% atau 10% dari kemampuan otaknya. Nah, ketika Kundalini itu dikuasai, itu tuh bisa lebih dahsyat lagi dari itu gitu. Artinya kemampuan kita bisa bermacam-macam lagi gitu. Aku pernah lihat itu 40 kali, kalau nggak salah 40 kali dari kemampuan otak kita sekarang lebihnya gitu. Jadi hebat banget ketika kita sudah mendapatkan Kundalini itu gitu. Nah, untuk gimana cara pengaktifan cakranya bisa kita ikutin berikutnya. Mas Arief udah bisa di WhatsApp belum? Ini lagi dicek di WhatsApp, katanya kok keluar gitu. Terus itu baru kita ya mungkin sinyalnya lagi. Ya. Sinyalnya itu. Oke, nah sambil nunggunya mungkin di sini teman-teman ada gak yang sharing kali ya? Di chat aja teman-teman yang rasa kalau Kundalininya sudah aktif ya? Sudah aktif atau full atau tinggal menunggu langkah selanjutnya nih. Mungkin ada gak nih teman-teman di sini? Dan kira-kira apa yang terjadi dengan tubuhnya gitu ketika merasa itu Kundalini gitu kira-kira? Ya, yang kan kemarin kan aku pernah dikasih tahu kalau cakra aku tuh throat aku kan nggak lancar gitu kan, maka itu aku harus sering meditasi, sering meditasi, kemudian lebih ke meningkatkan kemampuan berkomunikasi aku seperti apa gitu. Aku sih waktu itu taunya dari Madam Ara. Waktu itu Madam Ara nge-scanning tubuh aku. Kemudian dia kasih tahu aku ada masalah dengan bagian throat chakra aku, kemudian sama Madam Ara iya, sama Honga iya juga dikasih tahu, sama Nyanya juga dikasih tahu. Jadi aku pribadi sih aku nggak tahu ini aku tuh cakra aku yang belum aktif tuh gimana, aku sendiri juga nggak tahu sih bagaimana mengetahui. Mungkin orang-orang yang memiliki kepekaan kali bisa ngerti. Aku juga nanti kita bisa tanya aja nih bagaimana caranya kita bisa. Ini udah nih. Ya. Oh, udah ya. Selamat malam.
Jadi tuh ini menggunakan wifi restoran yang terkenal tiba-tiba Oh. nggak ngerti. Akhirnya ini pakai punyanya lagi. Sorry. Kirain Ya, dari. Nanti malam gimana tuh? Bisa. Enggak, ini udah pulang. sekarang pakai punya aku sendiri aja. Oke. Lanjut. Tadi gimana Kak Billy tadi lagi ngobrolin apa? Oh enggak, aku bilang kan kalau untuk Kundalini ini kan kita harus mengaktifkan ketujuh cakra kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengetahui kalau cakra-cakra kita sebenarnya udah aktif atau belum? Sedangkan aku taunya kalau aku ada masalah dengan throat chakra itu karena dikasih di scanning sama Madam Ara sama Honga gitu. Nah, nanti teman-teman nanya aja ke Nyanya pas ngomongin soal cakra nanti, gimana sih mengetahui kita kalau cakra kita tuh belum aktif atau udah aktif atau gimana gitunya. Iya, bisa itu bisa kita nanti kita kuliti di kelas yang kedua ya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya sorry tadi keputus karena masalah wifi di restoran ini, akhirnya pakai personal hotspot dari gadget sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk lagi. Tadi Master Kundalini memiliki 7 level untuk bisa mengenali para peserta yang memang mau mendalami Kundalini. Group number 1 sampai 7. Kemudian juga dilihat kapasitas kemampuan masing-masing itu rumus ya teman-teman. R2O, RO, R2O, 3R itu semua rumus dan hanya bisa dipahami oleh Master Kundalini. Kayak gitu. Kemudian atomic weight itu sendiri sebenarnya massa ketika seseorang melakukan meditasi tertentu itu dilihatnya dari situ. Nah, itu ada 7 level di situ. Mirip rumus kimia, bener banget Anil. Sangat sulit karena ini memang science. Oke, selanjutnya kita di bawahnya itu density. Nah, ini juga rumus lagi. Nah, ini berhubungan dengan chemical. Untuk kita pahami bahwa Kundalini ini berhubungan dengan kimiawi di dalam tubuh. Bayangkan. Jadi tidak hanya sekedar ala-ala, oke, aku bisa meditasi, berarti Kundaliniku aktif. No. Kita harus paham benar-benar sel di dalam tubuh kita. Bahkan golongan darah kita harus tahu. Nah, teman-teman sendiri tahu nggak golongan darahnya masing-masing? Tahu. Tahu lah kalau aku. Karena golongan darah itu mempengaruhi ketika seseorang bermeditasi. Oke, sekarang kalau Billy golongan darahnya apa? AB. Kak Arif? O. Oke. Teman-teman di sini mungkin ada yang B, ada yang apa? Golongan darah kan ada 5 ya. AB, O, B, A. 4 kayaknya. Ya. 4 ya. Nah, itu mempengaruhi untuk hal dalam Kundalini. Rumusan ini dipakai. Oke. Jadi golongan darah AB melakukan pelatihan Kundalini. Begitu juga golongan O tidak bisa melakukan pelatihan yang sama dilakukan seperti golongan darah AB. Nah, ini banyak yang nggak tahu. Nah, Master Kundalini harus memahami betul susunan atom, susunan kromosom para pesertanya. Kayak gitu. Nah, ya, ini rumusannya ya. Rumusannya, kita nggak perlu belajar rumusan karena kita akan lebih belajar secara simpel di dalam kelas ini. Gambar selanjutnya Kayo silahkan. Nanti untuk chat-chat yang masuk kita akan coba bahas juga ya Kak Arif, Kak Billy. Ya, siap. Ya. Semoga sempat selanjutnya. Ya. Harus sempat sih sebenarnya. Oke. Kundalini part 3 nanti. Oke. Selanjutnya ini adalah Kundalini Side. Ini teman-teman bisa melihat dari sisi samping bagaimana cara kerja Kundalini tersebut. Oke. Awal mula Kundalini itu bekerjanya dari bawah root chakra. Terkadang kita merasa jijik dengan urusannya dengan namanya lubang yang paling bawah ya, tempat keluarnya tinja, air besar, BABI, geli, padahal itu ternyata penting root chakra. Nah, sarannya bagaimanapun juga kalau kita mau sempurna Ajna Cakra, semuanya segala macam, root chakra kita harus paling perfect dibandingkan semua. Cara simpel untuk bisa menguasai root chakra adalah kebersihan dulu root chakranya.
karena ini nggak sering dilihat orang, kadang-kala kita suka jorok, istilahnya kayak begitu, Kabil. Banyak yang pakai side A, side B, underwear, gitu kan. Banyak wanita yang kebersihannya kurang dijaga, apa sih, habis dari toilet tidak dikeringkan, kayak gitu. Itu pengaruh banget. Nah, kita bisa melihat cara bekerja Kundalini dari bawah, energi flow-nya. Lihat tuh dari ujung banget kan tempat keluar ini. Tulang ekor tuh ya, itu tulang ekor, energi flow ke atas. Set. Nah, di punggung belakang, disitulah pusatnya yang kedua, Kundalini flow. Yang baru mempelajari, baru akan mendalami, itu biasanya terasa panas banget. Nah, kenapa panas? Karena gerakan ke atas dari Kundalini energi tersebut itu sebenarnya bukan mengaktifkan ya, tapi melancarkan setiap cakra di tubuh kita. Dia tidak akan terus naik ke atas kalau setiap cakranya masih terhambat. Di situ PR Kundalini. Oke, setelah yang di daerah punggung belakang itu sudah lancar, naik lagi ke belakang, ke spinal, ke ibaratnya ke pundak, ke tulang leher. Di punggung tuh biasanya kalau kita pegel-pegel dipijetin kan dari belakang kan tuh enak banget kan di situ. Apa tuh namanya? Tulang apa ya? Punggung belakang dekat pundak ya. Nah, teman-teman kalau sering pegel di situ itu juga harus hati-hati karena ini tembusannya Kak Billy ini juga hubungannya dengan throat chakra juga. Nah, salah satu acuan untuk memperlancar throat chakra juga tulang belakang yang itu juga harus lancar peredaran darahnya. Kayak gitu. Kalau di sini udah beres, naik ke atas, itu udah asna ke crown chakra, udah kebuka deh Kundalininya, aktif. Enak banget kalau udah kebuka, tapi prosesnya luar biasa. Kayak gitu. Ini ada pertanyaan dari Yeya, kayaknya apa mirip-mirip panas nyeri pasca bius epidural? Agak berbeda. Bius epidural tuh yang disuntik di tulang sumsum. Total ya itu ya, bius total ya? Bius total, beda kalau itu rasanya pertamanya panas tapi dingin kalau epidural. Tapi kalau Kundalini kayak dibakar rasanya. Bener-bener resah banget, rasanya nggak enak. Ini satu pertanyaan lagi, habis itu kita lanjut ke file berikutnya. Tadi pertanyaan dari Jessica Putirai, kalau ada penyakit medis yang berhubungan dengan darah, apa masih bisa mengaktifkan Kundalininya? Pertama kali adalah sembuhkan dulu penyakit darahnya. Kayak gitu. Atau bisa juga menjalani pelatihan Kundalini tapi yang level pertama, karena itu bisa membantu melancarkan darah dan menyehatkan sel-sel darah itu sendiri. Darah paling penting. File selanjutnya. Oke. Nanti untuk pertanyaan berikutnya Nyonya akan bacakan setelah kita menjelaskan yang ini dulu. Oke, yang teman-teman lihat ini adalah pemahaman mengenai ilmu dari Kundalini tersebut di tiap titiknya. Oke. Paling bawah kita belajarnya yang paling bawah dulu, life. Kenapa di titik root chakra? Karena dari situlah berasal. Bahkan orang mau meninggal aja, sakratul maut, itu banyak mengeluarkan kotoran-kotoran dalam tubuh. Itu kita udah tahu itu ya, pembersihan. Gitu. Melahirkan pun juga keluarnya lewat situ. Nah, kita mesti understanding di root chakra dulu, kehidupan. Life. Selanjutnya, di titik sacred elimination. Nah, elimination sendiri ini berhubungan dengan memilah energi yang masuk ke dalam tubuh kita. Dalam Kundalini, hubungan seksual pun itu sangat berpengaruh. Oleh karena itu, yang sedang mendalami Kundalini tidak bisa sembarangan berhubungan intercourse dengan sembarangan orang. Dia lebih baik selibat. Karena apa? Dia sedang mengolah energinya. Eliminasi sendiri harus mampu mengeliminasi bagaimana seksual chakra juga masih berhubungan. Jadi di sini tempat kalau laki-laki tempat keluarnya sperma, kalau perempuan tempat bagaimana mengolah dari
sperma tersebut jika memang ada pembuahan. Nah, disinilah kita harus mampu mengeliminasi apapun yang masuk dari luar, karena itu adalah berhubungan dengan life yang di bawahnya. Nah, kebayang nggak kalau sembarangan berhubungan dengan banyak orang, kita nggak tahu energi orang tersebut yang ada, kita sedang mengolah kundalini, tapi kita malah ngasih racun dari luar. Nah, gitu. Lebih baik self service. Istilahnya kayak begitu, Bill. Lebih sehat sebenarnya. Lebih sehat. Pada gede-gede semua apa di sini. Tenang aja. Lebih iya udah gede-gede. Lebih sehat gitu. Ya. Emang kalau ngebahas kundalini emang agak merepet ke urusan seksual, karena mau nggak mau memang harus dibahas kayak gitu. Mantap. Gitu. Kita ngajarin sedikit soal eliminasi di titik kedua ya setelah live ya. Untuk mengenai masturbasi sendiri, untuk yang mendalami, sorry ya kalau bahasanya terlalu belak-belakan, tapi memang begitu adanya. Untuk yang sedang mendalami kundalini, ketika ingin self service itu pun juga ada pernafasannya. Bayang nggak? Harus begitu teraturnya. Self service ini ataupun yang disebut dengan misalnya apa sih istilah itu selain masturbasi, itu ada caranya juga. Nggak bisa asal ngeliat gambar jorok lucu langsung kayak berantakan, nggak. Bahkan masturbasi aja ada caranya agar energi kita bisa mensupport pendalaman kundalini tersebut. Itu. Kemudian juga yang sudah punya suami ataupun yang sudah punya istri pun jangan pernah melarang pasangan untuk melakukan self service, karena itu adalah bagian dari private zone. Terkadang pasangan pun ketika sudah menikah mereka saling posesif. Wah lo kalau lagi ini mikirin ini ya, padahal biarkan saja gitu loh. Maksudnya ini ada di titik mengenai soal plexus nanti mengenai jealousy. Ntar kita bahas di kelas cakra ya. Oke, selanjutnya kita naik ke solar plexus order. Disinilah semua makanan yang masuk yang kita makan diolah di sini. Usus, lambung, apapun. You are what you eat. Ini benar banget teman-teman. Kita nggak masalah makan junk food, tapi bukan berarti harus setiap hari. Kita harus ngimbangin dengan detox atau minum infused water, itu bagus banget. Atau bahkan misalnya air putih diisi batu gemstones, ini kayak gini misalnya. Kayak gini nih. Ini bisa ngebantu detox di titik order tersebut. Karena secara tidak langsung kita tanpa sadar membawa racun-racun masuk ke dalam tubuh apapun yang kita makan dan minum. Itu udah pasti itu. Selanjutnya, ketika kita mampu mengatasi titik order ini, maka kita akan punya sisi wisdom. Nah, titiknya di atas tuh. Kalau nggak salah, siapa yang sering asam lambung di sini? Ya. Raise hand. Oke. Asam lambung ini berhubungan dengan wisdom. Ketika seseorang tidak mampu memilah terjadi asam lambung, teman-teman, inilah di dalam ilmu kundalini. Bentar. Joseph, ini highlightnya masih di aku ya atau udah di Nyanya ya? Joseph atau siapa sih sekarang? Mas Arif. Highlight videonya. Nah, highlight videonya di siapa nih? Oh, udah. Oke. Ya, oke, lanjut ya. Apa sebenarnya juga gambar aja sih, muka kita udah sering dilihat juga. Oke. Wisdom ini paling penting. Kamu mau sekalian, Say? Wisdom. Kirana. Suaranya. Lanjut. Oh, ya. Ya, saya sekalian yuk. Habis ngomongin eliminasi sesuatunya. Peserta. Sinkronisasi yang oke banget. Luar biasa. Terima kasih universe. Ketika seseorang mampu sudah mengatasi titik life, eliminasi order, dan ketika wisdom itu sudah terjadi,
maka dia tulang punggungnya akan kuat. Kuncinya di situ. Kundalini itu di titik strength ini. Harus kuat di situ. Kalaupun ada yang pernah mengalami kecelakaan di tulang punggung tersebut, nggak masalah. Karena setiap level kundalini itu tidak mempersulit. Akan membantu perlahan. Dan selanjutnya, setelah energi tersebut terkumpul beres yang di titik 5 titik tersebut, naiklah ke dada. Nah, di dada itu adalah titik love. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah, kundalini jika sudah sampai di titik ini, maka tidak akan terasa panas, tapi dingin. Dan biasanya untuk para healer atau penyembuh, ketika mereka mendalami kundalini, maka mereka bisa menyembuhkan melalui titik ini. Siapapun. Nggak usah nyanya, siapapun yang bergabung di sini bisa. Oke, bahkan tim What Travel, ketika misalnya siapapun di luar lagi bermasalah, fokuskan ke titik ini, dan itu akan terjadi pusaran. Di sini akan terjadi pusaran, tapi niatnya adalah memang mau healing. Sesuatu yang chaos itu bisa reda ketika kita niatkan memang mau menghealing dengan love. Unconditional love masalahnya di sini yang PR. Kita harus mempelajari juga mengenai unconditional love dalam urusan kundalini. Ketika kita tidak berekspektasi terhadap apapun, termasuk terhadap pasangan. PR banget. Kalau yang lajang enak, self love. Yang lajang enak, self love. Nggak ada yang ngatur. Gue mencintai diri gue sendiri kayak gitu. Tapi yang lajang pun juga PR, bisa menjadi egois di sini. Itu dia. Jadi sebenarnya lajang ataupun berpasangan ketika mendalami kundalini itu sama-sama punya PR. Nah, kalau untuk yang pasangan, dalam ilmu kundalini dia harus bisa mengenal pasangannya sebusuk-busuknya. Dan harus benar-benar diterima, bukan dirubah. Misalnya, pasangannya suka pelupaan nih. Tapi kalau udah tahu lupaan, jangan terus dimarahin gitu. Bagaimana caranya agar dia tidak lupa jadwal, misalnya jadwal buang sampah, misalnya, atau jadwal nyuci baju, jemur baju, angkat baju, itu tuh bisa kok solusinya. Itu aja. Masalah komunikasi juga di love, unconditional love ini masalah komunikasi, kayak gitu. Karena pikiran orang-orang yang mendalami ilmu kundalini ini, pikiran juga harus perhatikan, amat sangat berbahaya. Pikiran negatif itu bisa mempengaruhi sekitar. Oleh karena itu, maka ini disebut ilmu dangerous, teman-teman. Ilmu berbahaya. Kalau kita tidak bisa mengatasi diri kita sendiri, maka bahaya sekitarnya. Berantakan. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita naik setelah love, unconditional love. Naik ke titik. Apakah Billy? Power. Power sendiri ini berhubungan dengan throat chakra. Oke. Disinilah kuncian ketika kita dalam berkomunikasi, bersosialisasi, menciptakan apapun yang kita inginkan, kerjasama di sekitar, ini titiknya di sini, power. Nah, seringkali ada orang bermasalah di throat chakra adalah ketika menyampaikan sesuatu, orang luar seringkali salah tangkap atau nggak nangkep. Akhirnya jadi berantakan. Kitanya capek sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi kadang-kala pikiran kita, niatan kita mau menyampaikan apa. Misalnya gue mau cheeseburger, oke. Pas dianterin nggak taunya bukan cheeseburger, cheese omelet. Padahal udah jelas cheeseburger. Nah ini masalah yang dalam kundalini bisa diatasi, oke. Bisa menyampaikan komunikasi. Bahkan komunikasi di titik ilmu kundalini sendiri itu tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada binatang, pada tumbuhan, kepada benda-benda yang memang bisa bergerak, yang berenergi, ke alam sekalipun. Itu. Nah, kalau untuk pawang hujan misalnya, kebanyakan memang di ilmu zaman dulu sudah memiliki wawasan kuncian, password, bagaimana memahami titik-titik di alam sehingga hujannya digeser ke sana. Misalnya orang pintarnya pawang hujannya ada di Bekasi, wah Bekasi
pinggirin ke sana, pindah-pindah. Ini yang ada di Bogor, pindah, gila loh. Jadi awannya bingung, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Kasihan jadinya kan. Sementara kalau untuk menjadi pawang hujan ini harus wise, wisdom, love. Tidak hanya sekedar menghentikan, tapi juga tetap menyeimbangkan. Karena itulah ilmu Kundalini, semuanya harus seimbang. Oke, selanjutnya Zil. Ini berhubungan dengan tulang sumsum ya, dari life ke Zil ini juga penting banget. Kenapa? Nanti keurusannya ke brain. Banyak orang yang di sini nih nampak di belakang ini. Tunggu, nunjukinnya gimana ya? Ya pokoknya gitulah, teman-teman bisa raba sendiri nih. Ya. Tulang tengkorak. Nah, oke. Kalian bisa raba itu detok apa ke dalam atau enggak? Enggak. Dikit dalam. Coba. Mana sih? Ini persis ini teman-teman, bentar ya, aku kasih lihat. Pakai cermin tukang cukur dalamnya. Oke, teman-teman bisa rasain. Kalau yang enggak itu adalah ketika ilmu Kundalini, energi Kundalini sedang tidak diaktifkan. Ya, jitok, betul, Kak Agus. Tapi ketika seorang master Kundalini ataupun pelaku Kundalini sedang mengaktifkan energinya, itu bisa dekok ke dalam. Tuh, oke. Nah, kalau lagi kerokan, hati-hati, itu jangan kenceng-kenceng, bahaya itu soalnya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya setelah Zil, kita naik ke faith. Faith, keyakinan setiap orang itu berbeda-beda. Dan masalahnya faith ini levelnya juga berbeda-beda, tapi bukan berarti bukan buruk dan bagus ya, tapi lebih ke pemahaman. Kunciannya satu, kita jangan pernah menjudge faith setiap orang, apapun itu, never. Itu forbidden banget buat orang yang mendalami Kundalini. Oke, kalau di situ kita sudah understanding terhadap faith siapapun, maka kita naik ke imajinasi. Imajinasi ini adalah bentuk visual yang kita inginkan terhadap situasi. Nah, kunciannya uniknya di sini. Ketika seseorang sudah mendalami Kundalini, apapun yang pernah dia inginkan semasa hidup sebelumnya waktu masih muda, aduh gue pingin tajir, duit gak ada ujungnya, gue mau kesana kemari, itu ketika meninggal boro-boro, udah gak ada keinginan. Asli. Nah ini kuncinya di sini. Kalau teman-teman masih ada punya keinginan, baik-baik ketika pelajaran Kundalini tiba-tiba nggak ada keinginan. But ini bukan hal buruk. Sebenarnya adalah hal yang optimis. Kenapa? Semesta sebenarnya sudah punya makalah ataupun blueprint buat setiap orang. The best-nya gimana, purpose gimana, alurnya gimana. Yang bikin ribet terkadang diri kita sendiri. Kayak gitu. Nah, imajinasi di titik pelaku Kundalini itu unlimited kayak di film-film X-Men kayak Profesor Xavier. Profesor Xavier kalau menurutnya dia sudah mampu tuh. Karena dia bisa melakukan apapun melalui orang lain hanya lewat imajinasinya saja. Kalau si Jane kan Jane sendiri, kalau teman-teman tahu Jane kan ya, yang juga telepatik. Jane sendiri dia tidak memahami mengenai life, elimination, strength, order, wisdom, love. Oleh karena itu makanya sempat di the order Phoenix itu sempat error kan ketika mendapatkan ilmu yang luar biasa besarnya. Nah, di sini berbeda dengan Profesor Xavier, dia sudah mampu semuanya, sudah wise. Imajinasi apapun dia bisa dia lakukan, bahkan senjata yang dihadapkan ke dia itu bisa tiba-tiba turun. Bayangkan, nggak perlu ada perang. Kayak gitu. Oke, selanjutnya ke understanding. Itu berhubungan dengan titik ajna. Orang-orang yang mendalami Kundalini ketika sampai di titik understanding mesti siap-siap menjadi empath tingkat akut. Bisa merasakan penderitaan orang tidak hanya di dalam rumahnya,
Tidak hanya di kompleksnya, tidak hanya di sekitar apartemennya, tapi di radius bisa 1 kilometer, 2, 5, bahkan meluas kalau makin meningkat. Oleh karena itu kebanyakan pelaku kundalini memilih untuk menyepi, bukan antisosial, tapi menyepi karena dia sangat sensitif. Prosesnya di situ, di titik understanding. Bagaimana cara mengatasi ketika kita mendalami kundalini agar tidak cenot-cenot nih, di sini sakit banget, adalah kita harus understanding bahwa setiap orang itu berbeda. Setiap orang itu punya fear yang berbeda, setiap orang itu punya kebutuhan yang berbeda. Dari situ nanti akan hilang. Rasa sakit itu akan hilang. Tapi kita tetap akan ngerasain pikiran orang lain. Oke. Kita langsung naik. Yang terakhir, bukan terakhir sih sebenarnya. Di ujungnya understanding adalah will. Ini sebenarnya adalah crown chakra, teman-teman. Crown chakra ini hubungannya setelah imajinasi di titik belakang itu ya, di sini nih. Di back lobe. Kalau ini kan frontal, ini berhubungan dengan sudah punya will, kemampuan. Sudah bisa menguasai keseluruhan titik-titik di tubuh. Istilahnya kalau kalian pernah mendengar manunggaling kawula Gusti. Nah, seperti inilah istilahnya. Menyatu dengan Tuhan istilahnya seperti itu. Kayak gitu, will di situ. Oleh karena itu pada akhirnya I am. Saya adalah kamu, saya adalah dia, saya adalah. Jadi mirroring itu sudah terjadi. Pembelajaran Kundalini tidak berhenti sampai oke, gue udah perfect sampai di titik will. Enggak. Selesai kita mendalami Kundalini, pembelajaran nggak akan berhenti-berhenti. Kayak gitu teman-teman. Gitu Kak Billy, tim What Travel untuk yang file ini. Mungkin kita mau menjawab beberapa pertanyaan di chat. Silakan. Dari Julius, apakah IM bisa disebut kesadaran? Yes, definitely awakening ya. Seperti itu. Oke, kemudian juga ada Ajeng. Saya pernah dengar cerita dari ayah saya. Ayah saya pernah lihat sendiri orang belajar Kundalini tapi otodidak. Puncaknya orang itu badannya hangus sendiri. Katanya dia nggak mampu mengendalikan Kundalini. Apakah Kundalini itu betul bisa semengerikan itu? Yes, definitely. Jadi kalau Nyonya lihat dari kasus yang diceritakan Ajeng ini, kenapa bisa hangus? Karena ada ekspektasi mempelajari Kundalini ini. If you want to know about Kundalini, you have let go, release all expectation about the power of Kundalini. Karena itu bisa angus. Itu kalau nggak salah di India deh ceritanya. Aku nggak tahu di mana ya. Nah, Nyanya mau menceritakan kenapa badannya bisa hangus karena otodidak. Itu di titik yang tadi file yang teman-teman udah sempat lihat di titik wisdom. Di solar plexus di apa ya? Di sini nih di titik di udel. Nah, di titik udel, aduh tuh nyangkut kabel. Di titik situ itu masih ada ekspektasi. Nah, Kundalini ini kan berat banget energinya. Nah, jadi menghanguskan diri sendiri. Sementara ilmu Kundalini dari life, dari root, itu harus ke atas terus. Nggak boleh stuck di titik tertentu. Perjalanan masih panjang sampai sini. Nah, kalau sini udah jebol, udah enak. Kayak gitu. Nah, itu hangusnya karena dia tidak mendalami mengenai wisdom. Setelah order ya. Oke, selanjutnya, Redo, tentang masturbasinya. Ada yang mengatakan kalau masturbasi justru menghambat perkembangan spiritual. Itu bagaimana dengan Kundalininya? Oke, kembali lagi. Manusia tidak bisa lepas dengan yang namanya hasrat seksual. Kecuali kalau memang dia sudah bisa mengolah hasrat seksual menjadi Kundalini yang memang spiritualis ya. Itu berbeda. Hasrat seksualnya bisa dirubah menjadi dia lebih muda, atau energi jadi bisa healing orang untuk bisa lebih ketika sulit hamil bisa menjadi hamil, seperti itu. Oke, kembali lagi untuk masturbasi sendiri itu ada caranya dalam pendalaman Kundalini, nggak bisa sembarangan. Di situ pikiran itu penting. Nah, ini ilmunya ilmu tantrik sebenarnya Kak Billy. Masturbasi yang sehat itu ada caranya, sehat secara spiritual ya. Tidak boleh terlalu sering memang. Tidak boleh terlalu sering. Tapi kalau sudah bisa mengatasi itu keren banget energinya. Kayak gitu. Oke. Terusnya ini ada Julia. Kalau bisa tiba-tiba merasa chaos di sekitar, termasuk juga ya
Seperti di kantor, tiba-tiba bisa merasa ada ketegangan massal, padahal tidak bicara dengan siapa-siapa, hanya dengan merasa orang-orang atau energi di kantor kadang bisa tiba-tiba merasa gitu. Gimana? Julia? Boleh di-open nggak, Kak Billy? Timo Travel Julia Bun. Oke. Kak Julia ini M4. Kak Julia Bun, silahkan. Silahkan Bun. Belum nih. Belum nih. Ya, nya. Halo. Julia. Oke. Julia bisa tolong ceritakan lagi karena tadi Nyonya kurang nangkep, tapi ini ada hubungannya dengan sosial karena gimana pun juga ini sangat penting. Coba maksudnya gimana tadi? Itunya saya sering itu merasa ya tiba-tiba bisa sangat nyaman atau sangat tidak nyaman dengan orang-orang di sekitar gitu. Apakah jelasnya? Jelas ya. Terus tapi kadang di kantor saya bisa tiba-tiba merasa kayaknya suasananya tegang gitunya. Padahal saya belum tahu apa yang terjadi gitu. Tapi kadang nantinya bisa tahu karena ada yang bilang gitu. Jadi saya bukan sering ya, kadang aja ya bisa merasa tiba-tiba ada ketegangan massal. Kayak orang-orang di sekitar itu energinya. Iya. Oke, udah paham. Oke. Iya, jadi saya mau tahu apa itu halu saya sendirinya. Enggak. Intuisi. Oh, itu intuisi ya. Intuisi. Bukan halu ya. Bukan halu, karena kan udah kejadian. Iya, nantinya baru tahunya. Iya, setelah kejadian kan. Dan itu sudah beberapa kali kejadian kayak gitu. Itu intuisi. Nanti intuisi dalam pendalaman Kundalini juga ada caranya. Oke? Oke, thank you. Terima kasih Julia. Thank you. Oke. Kemudian ada Jerwina, bagaimana dengan kurangnya nafsu seks bagi yang sudah berkawin? Adakah menghambat perkembangan Kundalini? Sebenarnya nggak ada hubungannya, tapi ini lebih ke tantrik, Jer. Masalahnya kurangnya ini dikarenakan ada masalah atau memang kalian sedang tidak ke arah las ataupun hasrat seksual. Karena dalam pernikahan ini tidak melulu segala sesuatunya dihalalkan, kemudian akhirnya bisa melakukan kapan aja, enggak. Tapi justru union dalam pernikahan ini, kalau yang mendalami Kundalini ini harus menjadi kayak seperti yang tadi di spinal cord itu ular, kalian harus saling menguatkan, yin and yang. Sementara kalau memang satu sama lainnya sudah seimbang, itu luar biasa. Nah, biasanya kalau dalam ini kuncinya di sini ya, Jerwina. Kalau misalnya kurangnya nafsu seks dalam pendalaman Kundalini, ini masalahnya di sini. Hubungannya ke finance. Ketika tidak ada hubungan seksual dalam pernikahan dan finance kalian berantakan, itu memang problem. Tapi ketika tidak melakukan hubungan seksual, jarang dalam pernikahan, tapi finance itu nggak masalah, so it's not a problem buat Kundalini. Karena Kundalini ini mewakili semuanya. Tadi teman-teman udah lihat semua titiknya sampai ke titik will, dari life ke will, itu semuanya sudah diatur oleh energi. Ibaratnya gini. Energi Kundalini ini adalah premiumnya bensin untuk manusia sebagai mesin atau motor. Dan itu sudah meliputi keuangan juga, relationship juga, pertemanan juga, situasional juga. Ketika yang sudah paham itu akan situasi di sekitar itu akan sendirinya beres. Dan apapun yang kita kerjakan itu akan tek tanpa ada gangguan ini, tanpa ada gangguan itu. Karena universe itu harus seimbang, harmonisasi. Nah, Jerwina, pertanyaan kamu kembali lagi, apakah mempengaruhi ketika kurangnya nafsu seks dalam yang sedang mendalami Kundalini? Tidak. Kecuali kalau memang ada masalah, kalian bertengkar, karena itu mempengaruhi sekali. Selanjutnya, satu pertanyaan lagi, habis itu kita ke file berikutnya.
Ya, saya pernah healing orang sampai sekarang. Setiap habis healing, badan saya panas semua. Kemudian disambut dengan muntah yang keluarnya air saja. Oke, ini Rifki ya. Setelah itu balik lagi seperti biasa dan jantung saya kembali berdenyut seperti biasa yang sebelumnya pada saat proses healing berdebar-debar. Sebelumnya saya juga nggak tahu cara menyembuhkan orang, tetapi mengalir begitu saja. Iya, karena auranya warna hijau, Rifki. Seperti ada yang bimbing di batin. Mohon jelaskannya, apakah ada hubungannya dengan pengaktifan kundalini? Oke. Eh, Kak Billy, nggak apa-apa ya ini Rifki nyonya mau ngobrol langsung, mau lihat, mau dicek juga. Kak Arif, tim Mo Travel, Rifki Hamami. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman dari yang diceritakan Rifki ini adalah sebagai healer. Rifki, apa kabar? Alhamdulillahnya sehat. Apa kabar semua? Iya bener, kamu auranya hijau. Hijau. Dulu waktu kecil kamu ungu, sekarang hijau. Berarti itu bagus. Aduh, saya juga kurang tahunya. Makanya aku kasih tahu. Iya, terima kasih. Ponakannya. Kenapa? Ponakannya kok tahu pas kecilnya ungu. Yang ngomong soulnya. Oh, gitu. Jadi gini, kalau ini kasih info sedikit. Ketika kita sudah mendalami kundalini, kadang kita tidak berbicara dengan fisik siapapun. Misalnya lagi ngomong sama Rifki nih di monitor. Tapi secara soul, ini ngobrolnya sama soul, sama jiwanya. Secara tidak langsung, secara otomatis itu jiwanya ngasih file-file di masa ketika dia masih kecil. Nah, Rifki waktu kecil karena auranya masih ungu, masih sering kali ngelihat yang sekelabat-sekelabat yang kita sebut sebagai makhluk astral. Iya betulnya. Ya. Tapi nggak digubris sih. Betul. Ayal. Iya nggak apa-apa, itu bagus karena sekarang aura kamu sudah berubah menjadi warna hijau. Kenapa? Karena ada pengaktifan dalam diri di titik cakra kamu yang berhubungan dengan service healing, penyembuhan. Nah, sekarang kita bahas sedikit teman-teman karena ini juga ada hubungannya dengan kundalini. Yang Rifki alami ini ketika sedang menghealing seseorang dan banyak yang orang lupakan adalah oke, aku mau menyembuhkan orang tersebut. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara menetralisir, mendetoks setelah kita menyembuhkan orang. Iya, betul. Kayak gitu. Nah, ini pengalaman juga omnya Nyanya itu meninggal karena dia juga healer, tapi dia tidak mendetoks atau grounding ya. Oh, grounded sih, tahan dong. Grounding. Nah, Rifki yang kamu alamin itu normal karena tubuh kamu sedang bekerja secara otomatis bagaimana mendetoks semua toksik yang sedang kamu serap. Walaupun itu juga kadang pernah sekalinya jadi anak buah saya gitu kesurupan kan. Nah, itu saya juga nggak tahu, tiba-tiba saya jalan aja ke ininya dia, ke kepalanya dia, terus kayak ada yang nuntun gitu. Setelah itu ya udah lepas gitu. Nah, proses sterilisasinya itu dengan tadi muntah-muntah tadi. Setelah itu kembali seperti biasa gitu aja. Saya juga bingung kalau ditanya bisa apa enggak, saya juga nggak tahu. Cuman itu udah ngalir gitu aja. Ya, alami kok, itu udah bisa. Udah dikonfirmasi namanya, kamu bisa menyembuhkan, tapi juga harus belajar untuk mendetoks. Jadi biasanya kalau habis membantu orang, biasakan lepas alas kaki dan jalan di tanah. Oke. Wow. Karena energi tanah itu bisa menyerap toksik-toksik sebenarnya di dalam tubuh. Makanya kalau teman-teman sering lihat nyeker, sebenarnya lebih ke arah situ sih. Nyeker itu bagus loh. Nyeker di tanah ya, kayak gitu. Oke, Rifki. Terus dalami, terus lakukan penyembuhan buat orang karena nanti akan terus meningkat. Itu udah bagus kok ya. Ya, baik. Terima kasih. Oke. Itu Kak Billy. Jadi kundalini pun bisa menyembuhkan orang lain. Nah, tapi yang dialami oleh Rifki ini belum di titik kundalini karena energinya masih alami untuk penyembuhan. Masih personal to personal. Kayak gitu. Sila Kak Billy boleh bantu pilih satu respon pertanyaan di chat mungkin. Habis ini kita ke file berikutnya. Aku nanya aja deh.
Aku nanya aja deh. Ini kan apakah maksudnya gini? Wah, kayaknya susah banget ya gitu untuk karena kita harus mengaktifkan semua walaupun nanti ada kelasnya ya berikut. Cuman bagaimana aku meyakinkan diriku, bagaimana kita meyakinkan diri kita bahwa ini Kundalini itu kita juga bisa bisa possible lah buat kita gitu. Kayaknya kesannya udah segalanya udah perfect gitu kan, kayak all chakra. Di mana kita bisa memulai gitunya? Maksudnya di mana kita bisa memulai ini? Kalau buat aku ngelihatnya, aduh gila jauh banget nih kayaknya nih gitu kan. Kayaknya nggak mungkin deh nih gitu. Iya, kayak gitunya. Maksudnya oke, kalau kayak simpel sih, jadi aja orang baik gitu kan. Masalahnya jadi orang baik kan nggak semudah itu ya gitu. Cuman gimana kasihlah PHP gitu ke aku gitu, ke kita bahwa sebenarnya ini bukan sesuatu yang sangat wah master harus kayaknya tingkat ininya tuh harus ini banget gitunya. Oke. Yang paling gampang ya kunciannya. Satu, jangan berekspektasi. Gitu. Karena ini biasa gini, semakin berat sebuah ilmu sebenarnya tidak ada syarat sebenarnya. Tapi masalahnya tidak ada syaratnya itu PR-nya luar biasa. Dan Nyanyi akuin, Nyanyi sendiri prosesnya luar biasa gitu. Jadi kalau misalnya Billy tadi menanyakan itu adalah satu, jangan berekspektasi ketika mempelajari Kundalini. Kenapa? Karena ekspektasi itu berhubungannya dengan mind, sehingga itu bisa mengganggu kinerja perputaran energi yang seharusnya berjalan dengan alami. Satu, no expectation. Yang kedua, kita harus mengenali diri kita weakness dulu. Weakness-nya kita ini apa sih? Harus. Kalaupun kita egois apa sih kita? Tapi kalau udah tahu, kita mau ngerubah atau enggak? Itu dulu. Setidaknya, kalaupun kita toksik, kita harus menyadari kita ini toksik atau enggak buat orang lain. Kalau Nyanya sih, akuin Nyanya bisa menjadi toksik. Makanya setiap hari harus gempur diri sendiri. Nah, gitu ya. Yang ketiga, harus aware dengan pikiran sendiri. Nah, bahayanya adalah kayak kenapa orang-orang yang mendalami Kundalini bisa nanti dia gila kayak gitu kan kalau secara pikiran, karena dia belum bisa berkomunikasi dengan diri sendiri. Gitu ya. Kalau pertama tadi no ekspektasi, yang kedua aware dengan weakness diri sendiri, mungkin teman-teman bisa catat. Yang ketiga, mau merubah tidak dengan weakness tersebut. Yang keempat, fleksibel. Fleksibel dalam arti ilmu Kundalini tidak mengenali yang namanya kekakuan. Dia sangat fleksibel. Fleksibel banget. Fleksibel. Jadi, ilmu Kundalini ini bukan sebuah kesempurnaan, tapi sebuah kesempurnaan yang didapatkan dari kita mengenali kelemahan diri kita sendiri. Sebenarnya di situ. Karena setiap orang itu berbeda. Fleksibel nggak kaku kayak Kanebo. Yang besok gue kirimin Kanebo. Shadow work banget sih ini. Oke. Ini nih kalimat yang perlu dipahami oleh semuanya. Kak Arif, Kak Yo, bisa di-onin Kak Ann Pauline? Ayo loh. Pokoknya mah kalau komen kita onin aja. Kak Ane sering nyatetnya. Rajin nyatet dia. Oh ya? Oke. Karena coba di-onin. Tapi tadi udah 4 itu dulu, Kak Billy. Siap. Lakuin itu dulu, sekarang, guys. Oke. Sekarang ke Ana dulu. Ana. Mungkin masa lalunya adalah seorang sekretaris. Hai Ana. Halo Nya. Halo, bisa dijelaskan nggak maksudnya shadow works apa? Apakah kita harus berbaik? Nyanya sih ngerti, cuma maksudnya ke teman-teman biar kita semua bisa berdiskusi di sini, silakan. Aduh,
sudah dibahas di aware. Ayo ulangan. Oh. Ayo. Susah jelasinnya. Itu ya sebelumnya udah ada yang bahas kayaknya. Ya itu aja. Ya tapi kalau shadow work, tapi kalau dari versi Anan sendiri maksudnya apa nih? Gitu. Itu jadi kayak yang lagi saya alamin sih, jadi kayak sisi negatif kita yang perlu perlu dipahami agar akhirnya kita bisa ngalamin spiritual awakening gitu ya. Oke, gitu teman-teman. Jadi An sendiri sedang mengalami shadow work ini. Iya, lagi. Oke, selamat ya. jangan patah, jangan apa kalau tim What Travel bilang, jangan patah semangat, jangan semangat. Ayo, jangan semangat, tetap putus asa. Oke, makasih Ana. Ya, sama-samanya. Gitu Kak Billy. Oke, file selanjutnya. Makin dalam. Oke, sembari Yanya mau jelasin, Yanya mau video off dulu, mau ngudut. Sorry ya, jadi tapi sambil dijelasin ini agak berat soalnya. Oke. Ya teman-teman boleh minum dulu, ngopi dulu, coba diminum dulu. Ini panjang banget kayaknya. Yang punya aromaterapi boleh dinyalakan ya, biar kita bisa fokus. Oke. Ini adalah detail dari Kundalini bagaimana bekerja di tulang belakang kita. Itu penting banget. Ini dari tulang ekor sampai ke tulang di punuk ke leher ya. Fine. Kunciannya dalam mendalami Kundalini adalah, kita waktu masih panjang kan? Oke, sip. Adalah nomor 10 dulu. Malah justru kita harus paham soal grounded. Bagaimana kita bisa tetap mengalirkan, karena balik lagi tadi, yang keempat kuncian yang fleksibel. Kita nggak bisa ketika kita menerima wawasan, tapi kita menyimpannya sendiri. Memang harus dibagi. Tapi masalahnya, wadah-wadah yang ini siap atau enggak. Nah, kalau istilahnya, kalau kata Albert Einstein kan, kalau kamu menjelaskan kepada seseorang dan orang tersebut belum mengerti, ya berarti kamu belum pintar. Kamu belum paham. Kayak gitu. Jadi mau sejenius orang apapun, kalau dia belum bisa menjelaskan istilah anaknya masih TK, ya berarti dia belum jenius. Kayak gitu. Nah, balik lagi kalau soal Kundalini, kuncinya juga ada di grounded. Kita harus bisa menetralisir apapun yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena apa? Kundalini ilmunya fleksibel sekali. Dia nggak bisa buntu, nggak bisa stagnan. Grounded sendiri bisa dilakukan salah satunya dengan, kalau Nyanya sendiri favoritnya nyeker ya teman-teman. Jalan di tanah, jalan di bebatuan, jalan di sekitar kompleks tanpa alas kaki. Benar-benar bersentuhan dengan bumi. Kapan terakhir kali telapak kaki kita bersentuhan dengan tanah? Kapan? Itu penting ya. Okay. Yang kedua, awareness. Nah, ini mungkin di topik-topik yang sebelumnya pernah diajarkan juga mengenai awareness ya Kak Billy ya. Kalau Kak Billy, awareness gimana Kak menurut kamu Kak? Apa? Gimana maksudnya? Menurut kamu awareness gimana Kak Billy? Oh, awareness itu menurut kamu, pandangan kamu awareness dari sisi pemahaman. Kalau aku ketika kita benar-benar sadar terhadap kayak gini, kayak misalnya aku lagi marah nih, kan aku terbawa emosi nih ya, terbawa emosi sehingga jadi kacau gitu kan. Nah, tapi kalau kita aware bahwa yang kita sedang lakukan adalah sebuah perasaan marah. Jadi kita bisa memisahkan bahwa itu adalah sebuah perasaan yang sedang kita alami gitu. Kalau aku dengan begitu, kita benar-benar aware. Oke, saya sekarang sedang marah gitu.
itu ada sebuah perasaan, nggak apa-apa, tapi itu adalah sebuah perasaan kan menjadi satu. Jadi dengan gitu bisa ngontrol diri. Ini yang terakhir benar-benar aku rasain sih. Jadi aware banget. Jadi dengan sekejap aku bisa mau semarah apapun, aku berpikir banget ini hanya emosi, jadi aku bisa hilangin. Jadi aku jadi netral lagi gitu loh. Karena itu sebuah perasaan. Nggak tahu deh. Iya, itu dari versi, tapi itu benar kok. Jadi awareness ini termasuk dalam hal emosi teman-teman, dan dalam Kundalini ini juga sangat dibutuhkan. Kenapa? Common sense ini di zaman seperti deodoran yang dibutuhkan orang yang bawa ketek. Ini sorry aku kalau belak-belakan ceritanya gitu. Ibaratnya gini, orang kalau bawa ketek nggak sadar diri bawa ketek, dia butuh deodoran. Nah, sementara common sense dibutuhkan oleh banyak-banyak orang yang tidak merasa bahwa hidupnya drama dan dia toksik terhadap sekitarnya. Nah, jangan sampai kita menjadi seperti itu. Apalagi sudah bergabung di Indigo Talk dari awal sampai sekarang nih, hari terakhir. Sayang banget gitu kan, nggak bayar. Ilmu common sense juga dibelah bagaimana kita self-control. Karena Kundalini nih, kalau kita tidak bisa mengkontrol diri sendiri, itu bisa, tadi contohnya seperti kasus secara yang tenaga dalam tadi, bikin angus badannya sendiri. Nah, common sense ini adalah kesadaran bagaimana kita menghandle emosi kita. Ketika kita marah, ketika ada orang rese, atau mungkin kita ada masalah, tapi kita bawa si toksik ini sampai ke orang lain juga, yang sebenarnya dia nggak tahu apa-apa. Nah, disinilah kita harus mampu mengontrol common sense di awareness ini. Karena ini berhubungan dengan energi juga, teman-teman. Kalau kita mau kita memahami cakra, nanti ini juga jadi kuncian. Oke. Yang kedua, mengenai feeling. Oke, kenapa nomor 1 sampai nomor 9 letaknya di bawah? Kita bisa lihat ya. Karena apa? Hubungannya dengan root chakra dan sacral chakra. Nanti kita bahas lebih detail di chakra ya. Oke, di sini ada diskriminasi, feeling, love, expression, vision, divinity, time, soul. Oke, ini berhubungan semua. Nah, aware tadi Kak Billy udah jelaskan, feeling sendiri. Kita harus tahu feeling kita, isi pikiran kita, perasaan kita terhadap sekitar. Apakah kita punya hidden agenda terhadap orang lain, bahkan terhadap pasangan kita sendiri. Itu penting banget. Apakah kita juga self-sabotase terhadap feeling yang kita pikirkan? Itu juga penting. Oke, mendiskriminasi. Seringkali kita baik sama orang yang lebih punya banyak duit dibandingkan orang yang kere. Kita lebih gampang baik sama orang yang lebih mudah, kita bisa manfaatin dia dibandingkan orang yang dia nggak akan bisa ngasih kita apa-apa. Itu diskriminasi energi ini penting banget dalam mendalami Kundalini. Oke. Love, teman-teman sendiri juga udah tahu love itu seperti apa. Banyak orang yang sedih atau gimana kalau melajang karena merasa kesepian. Dia lupa mengenai self-love. Kunciannya adalah self-love dalam Kundalini. Bisa mencintai diri sendiri, menerima diri sendiri dengan segala kekurangan. Bagaimana cara diri kita sendiri membuat kita jatuh cinta terhadap sendiri sendiri. Tapi bukan berarti narcissism disorder ya. Beda loh. Oke, karena dari love ini energinya luar biasa besar ketika kita mengaktifkan Kundalini. Ekspresi juga sangat dibutuhkan. Ini berhubungan dengan awareness. Benar kata Kak Billy tadi, harus menyadari apa yang sedang kita rasakan. Jadi ketika kita lagi ngobrol sama teman, terus teman ngomong kita nggak respon, kita ingat, kita langsung bilang, sorry gue lagi nggak fokus nih, lagi ngurusin ini. Tapi itu bukan excuse, tapi kita menunjukkan bahwa kita sudah mengekspresikan. Karena ini adalah bentuk energi, pertukaran energi. Ini penting banget. Kemudian vision. Vision ini ada di titik ke arah throat ya, ketika kita sudah bisa memberikan komunikasi yang baik kepada diri sendiri dan keluar, tidak akan menjadi masalah. Dan itu akan terjadi intuisi-intuisi. Biasanya orang-orang yang punya masalah di throat chakra itu sebenarnya sudah punya intuisi. Nah, karena masih ada pendalaman yang belum diberesin, makanya bermasalah. Sebenarnya punya intuisi orang-orang throat chakra ini. Oke, divinity sama
Selanjutnya itu ada nomor 11 sampai 33, teman-teman. Oke. Wah, itu lagi. Halo, Oke. gimana? Jadi Gimana Mas Billy? tadi Sampai sampai apa tuh tadi? ekspresi Throat ya. chakra. Sampai masalah apa tadi? Coba tadi 11 Ya. sampai 33. Oke, 11 sampai 33. Oh, bagian situ ya. Iya, jadi gitu teman-teman. Aku sih lagi benar-benar ngerasain awareness itu seperti apa akhir-akhir ini, dan itu enak banget. Dan jadi mungkin buat yang nggak paham kayak nggak tahu ya gimana ya. Kalau aku sih ngerasa bahwa ketika aku marah banget beberapa hari yang lalu, kecewa, mungkin Mas Arief tahu. Cie. Kecewa, marah, sedih Maaf ya banget. Mas. Tapi ketika aku berpikir lagi, aku bisa memisahkan nih bahwa ini hanya sekedar emosi. Sekedar emosi, kalau aku akan bercampur dengan emosi ini, aku akan kacau, energi aku akan kacau deh seharian itu. Tapi dengan menyadari bahwa ini adalah sebuah perasaan, aku bisa detach dengan perasaan itu sehingga tidak akan mempengaruhi aku gitu. Jadi kayak diputus gitu loh gitu. Jadi apapun, sekecewa apapun, ketika kita nyadar bahwa itu hanya sebuah perasaan, jadi bisa 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 membuat kita menjadi fokus lagi seperti itu. Nyanya minta di unmute tuh, Mas. Udah. Ya. Oh. Belum ini tadi udah ini kok. Udah Mas. Ya. Ngomong tapi kok nggak denger. Ada ya gambarnya? Ada tuh. Aku Ya. Nggak, ini maksudnya kayak ada status barnya. Coba suruh keluar dulu aja kali. Nah, tuh. Nge-lag kayak. Ya. Koneksinya. Oh, dan mana? Ya, aku mendengar. Oh, Kak. Dah. Oke. Silakan. Kita kedengeran. Ya. Nya. Oke. Tes. Aku nggak bisa ngeliat dia sih. Nanya, ntar sih. Kok ke-mute lagi sih? Ya, belum ya. Itu belum. Jadi teman-teman, penting banget untuk bisa memahami diri sendiri ya. Maksudnya kayaknya simple banget, tapi aku juga nggak ngerti nih. Dan akhir-akhir ini juga aku ngerasa tiap ada kalanya di sini aku tuh kayak berkedut gitu di antara mata di sini. Terus baru inget deh kalau lagi ngomongin soal cakra, jangan-jangan ini aku mulai aktif soalnya kayak berkedut-kedut di sini, jadi agak berat gitu di sini. Panas anget tapi kayak gitu, kayak aneh sih rasanya sih. Aku baru ingat lagi nih ada hilang lagi ya. Gimana nya? Hilang. Kayaknya reconnecting Mas. Tadi barusan udah di room tapi lagi. Gimana Mas? Silakan lanjut ceritanya. Iya, jadi mungkin ada baiknya teman-teman juga kayak kemarin Nyanya bilang, kita buat sebuah jurnal ya. Sebuah jurnal. Jadi nah itu ada. Nah, itu udah. Ya. Barusan masuk. Ya. Oke, lanjutnya. Ya. Jurnal penyusutannya. Nggak apa-apa, tadi belum selesai buat jurnal, itu bagus itu tadi di-share. Jadi, kayak aku setiap perkembangan yang kurasakan secara spiritualku, aku tulis tuh. Misalnya hari ini aku ngerasain bagian atasku ini berdenyut-denyut malam hari mau tidur. Kemudian awareness aku mulai timbul nih, mengontrol emosi.
Jadi di jurnal ini nanti kita bisa lihat perkembangannya kan. Kita bisa ngelihat. Kadang-kadang kalau kita nggak nyatat kan kita bisa jadi lupa gitu aja kan. Nah, setiap perkembangan kita, hal-hal kecil ditulis kok. Gue lebih ya mungkin macam-macam ya, entah kemampuan apa yang teman-teman rasakan gitu, seperti itu. Seperti itu. Kemudian jadi tahu apa yang harus dilatih, mau nyoba gimana, eksperimental gimana ke diri sendiri, kayak gitu-gitu sih. Kan Nyanya yang bilangin buat bikin. Ya sih, memang penting sih jurnal, memang penting banget. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nomor 11 sampai ke 33. Hanya usahakan sesimpel mungkin menjelaskannya. Oke, transmutasi ini berhubungan tadi juga di titik masih di arah antara perut ya, solar plexus nanti di cakra sih. Transmutasi ini adalah ketika energi kundalini mencoba untuk mengalirkan energinya untuk mengkoneksikan nomor 12 terhadap keseluruhan titik-titik energi di tubuh. Baik itu yin 13 dan yang. Karena penting banget kundalini ini tidak bisa melulu maskulin. Nah, disinilah sering fail-nya seseorang, terutama laki-laki ketika mempelajari ilmu kundalini, dia melupakan bahwa yin, energi female atau divine, itu sebenarnya ada di setiap orang. Yin dan yang itu harus seimbang. Bukan melulu kita laki atau kita perempuan terus ya kita nggak punya energinya masing-masing. Bahkan hormon aja itu ada, ya kan? Selanjutnya polarities dan similarities. Ini 15, 16, 17 ini tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Ini adalah titik di mana kita bisa mempelajari, nanti kalau secara energi bisa dirasakan, kita akan bisa membedakan mana yang panas, mana yang dingin, dan mana similarity ketika keduanya menyatu ataupun sedang berpisah. Ini uniknya di Kundalini, kita bisa ngerasain itu. Nah, kita juga bisa merasakan ketika energi itu sudah harmonis, udah seimbang. Dari situ kita bisa freedom. Nah, freedom ini kan tanpa ekspektasi. Tadi kan Kak Billy sempat nanya gimana sih cara yang simpel, sebenarnya kok ribet banget sih, harus berat. Yaitu tanpa ekspektasi. Sebuah ilmu itu bisa kita resap, bisa kita dalami ketika kita tidak menuntut diri kita terlalu banyak harus sempurna. Kembali lagi kan Kundalini bukan soal kesempurnaan, tapi bagaimana soal memahami diri kita sendiri dulu. Energi mengenali energi di dalam tubuh kita sendiri dulu. Setelah itu nomor 19 Kundalini. Nah, di sini nih baru deh kita ke atasnya. Lancar banget. Teman-teman bisa lihat di atas tulisan Kundalini, mastery, abundance, ini berhubungan dengan finansial, clarity, ketenangan yang luar biasa ketika di luar lagi ada perang misalnya, knowledge, kita akan bisa mendapatkan segala knowledge tanpa kita harus mencari tahu, karena semua wawasan sudah ada di semesta ini, di alam raya. Tinggal di-download aja sebenarnya. Kayak gitu. Misalnya nih, Kak Billy adalah seorang filmmaker. Ketika dia sudah memahami soal knowledge, di titik ini dalam ilmu Kundalini, tiba-tiba idenya sekarang aja udah gila kan idenya. Kayak gitu. Tapi nanti kalau udah bisa mendalami Kundalini, bisa lebih gila lagi. J.R.R. Tolkien bisa lewat. Aduh. Mantap. Kayak gitu. Teman-teman juga gitu. Jadi profesi masing-masing apapun, maupun ibu rumah tangga, itu jangan merasa rendah diri. Gue cuman ibu rumah tangga. Jangan gitu. Nyonya juga ibu rumah tangga gitu. Tangganya siapa ya tapi? Jadi ibu rumah tangga pun bahkan itu kuncian untuk misal punya anak, itu kuncian anak itu adalah harta gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa mengkreasikan energi Kundalini kita terhadap rumah tangga, itu pengaruh juga loh kayak gitu. Setelah itu bagaimana kita bisa memanifestasikan. Wawasan tidak akan menjadi apapun apabila kita tidak bisa memanifestasikan. Disitulah perbedaan antara halu dan realistis gitu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa ngeliat sendiri apa yang didapat setelah Kundalini bisa dipahami. Nah, itu bisa ke atas itu sebenarnya hasil dari Kundalini sendiri ya, Kak Billy. Bisa enjoy, bisa mudah memaafkan,
Grace. Oke. Kita bisa mau lanjut file berikutnya. Silakan. Oke. Ini adalah bentukan gambaran dari energi ketika seseorang sedang melatih kundalininya. Oke. Wow. Oke. Sekarang kita sembari kalau yang duduknya nyaman bisa sambil bersila di kursinya masing-masing. Bersila, kakinya boleh yang mau di kanan di atas, yang di kiri di atas, bebas senyamannya bersila. Duduk aja boleh ya? Boleh. Tapi lapak tangannya di ini ya, kita mudrasnya begini. Sorry, begini. Ini mudrasnya untuk memulai dari pelatihan dari Kundalini sendiri. Oke, letakkan di root chakra atau di daerah di udel. Nah, ketik-ketikannya nih, ini jempol letakkan di udel ya. Nah, ya. Diletakkan di udel. Udel apa namanya? Pusar. Apa sih bahasa pusar. Jangan bahasa udel. Jawa banget sih gue. Oke, dipusar. Udah, duduknya tegak ya. Tunggu, balik lagi. Tadi gambaran tadi, Kak. Wah, bocoran nih, Yosep. Jangan dibocorin dulu. Kita kesini dulu untuk pelatihan simple untuk Kundalini sendiri. Oke. Udah dipusar ya. Kita bisa lihat di depan kita ada positive emotional top forms. Sekarang cara untuk pernafasannya, habis ini kita pejamkan mata, tapi jangan pejamkan mata dulu. Latihan pernafasannya dulu. Tangannya jangan bergerak dari ini. Tarik nafas dalam. Buang lewat mulut. Kalau bisa bersuara. Kenapa bersuara? Dari situ kita bisa tahu angin di dalam perutnya juga keluar. Kalau mau ada yang mau kentut, nggak apa-apa. Kundalini tidak mengenal kejijian ketika mau meditasi terusnya kentut. Gitu. Oke. Tarik nafas lagi, keluarkan lewat mulut dan bersuara. Kenapa harus bersuara? Kembali lagi Nyonya ingatkan harus ada udara yang dikeluarkan dari solar plexus ya, dikosongkan karena nanti mau diisi dengan yang baru. Tarik nafas lagi. Sekali lagi keluarkan bersuara. Oke, bersuara. Sekali lagi tarik nafas dan pejamkan mata. Kali ini nafasnya pelan aja. Masih pejamkan mata. Nafas lagi. Ya. Sampai rileks benar-benar. Tarik nafas lagi. Buang lagi. Jangan dibuka matanya. Nggak usah kepo buka mata sampai Yanya minta buka mata karena di sini Yanya sekarang mau mengalirkan bagaimana ilmu simpel Kundalini dalam mengenali love di setiap personal masing-masing. Oke. Tarik nafas lagi. Buang perlahan lewat mulut. Jangan lupa tegak duduknya, masih ada yang belum tegak tulangnya. Oke. Kalau tubuhnya ada sedikit bergoyang pun juga nggak masalah karena itu ada energi halus dari Kundalini. Yang Yanya mau buka sekarang, nggak usah khawatir ini nggak berbahaya karena ini pengenalan love dalam Kundalini sendiri. Tarik nafas lagi. Jika ada yang sudah melihat warna dalam pikirannya, mulai diperhatikan titik warna tersebut. Jika belum terlihat, diatur lagi pernafasannya. Buang lagi lewat mulut. Hanya buka sekarang ya. Ininya.
Kalau yang ada rasa-rasa dingin di badan, tiba-tiba wajar karena ini ada share energi untuk pemahaman love dalam Kundalini. Mulai diperhatikan warna yang ada dalam pikiran. Diamati, lamat-lamat. Tarik nafas lagi, hitung sampai 10 ditahan. Perhatikan titik warna tersebut, apakah dia membesar, apakah dia berpijar atau tidak. Direkam baik-baik. 10, hembuskan nafas. Kalau ada yang rasa merinding wajar, nanti yang jelaskan. Tarik nafas lagi. Lihat untuk terakhir kali warnanya, bentuknya. Buang nafas. Dibuka matanya. Luar biasa kekuatan pikirannya, berasa banget ya nyampe sini. Oke. Macam-macam. Siapa yang mau komen duluan? Di depan kita tadi ini ada gambar positif emotional thought forms. Tadi energi yang Nyanya salurkan itu energi Kundalini yang berhubungan dengan love. Setiap orang berbeda-beda. Nanti kita akan bahas satu-satu. Oke. Kepalanya agak cenot-cenot. Ini punya siapa nih? Oh. Oke, warna ungu di atas kepala, dingin di perut, ada biru, charity. Ada yang charity, Kak Billy, Kak Arif. Ya. Jadi, sebentarnya mau sambil ngecek. Oh, ini namanya nama gambar yang di sini ya? Iya, jadi Kak Billy ngelihat warna atau apa, gambar apa, ada yang mirip tidak? Warnanya hijau, tapi bentuknya kayak generosity sama faithfulness. Oh, itu ada hubungannya Kak Billy. Generosity. Jadi itu ada hubungannya dengan self love. Kak Billy kan sedang berproses terhadap sesuatu. Kayak gitu. Generosity hijau itu memang lagi prosesnya di situ. Tuh. Jadi teman-teman, kenapa gambaran yang berbeda-beda? Karena setiap orang energinya berbeda-beda, tapi Nyanya bisa konfirmasi bahwa semuanya sudah punya intuisi di malam ini. 183 peserta ya. Siapapun yang tadi mencoba, semuanya sudah punya intuisi, mau itu yang halus, mau itu yang tajam, dan sudah mengenal bentuk love-nya masing-masing. Bisa diperhatikan di sini, bisa disimpan gambarnya. Karena love sendiri dalam Kundalini juga berbeda. Oke, ada yang bentuk love memang dia terus memberikan energinya seperti charity tadi, teman-teman ada yang charity. Tunggu sebentar ya, Nyanya munculin. Oke, cek. Ada yang bentuknya compassion dalam arti dia tidak pernah mau menyakiti orang lain. Ini balik lagi nih, Kundalini aja bentuk love-nya macam-macam Kak Billy. Jadi PR banget kan. Oke, kita harus mengenali ini dari sini dulu. Meditasi yang tadinya Nyanya ajarkan, kalau mau mendalami Kundalini, hal yang simpel itu dulu. Itu aja udah bikin pusing kepala, kan cenot. Kayak gitu. Selanjutnya ada Jessia Jaya, Faithfulness, luar biasa. Ini sebenarnya yin and yang-nya udah bisa menyatu, karena itu ada penggabungan yin and yang. Ada yang devotion ada putih ya. Devotion. Oke. Karif boleh tolong di unmute putih. Apa? Putih. Tadi ada. Putih. Tadi dia udah putih. Ya, silakan. Ya, Putih. Silakan. Iya, malam Nyanya. Halo, malam Putih. Bisa diceritakan ke teman-teman? Oke. Aku dapat kayak biru, tapi birunya tuh kayak melebar gitu loh, Nya. Dan ini badanku panas banget, keringetan. Pas tadi itu. Mana sih mukanya Putih ada nggak sih? Mana sih wajahmu? Adanya. Oh, ini Putih. Oh iya. Keringetan dari tadi. Oke. Keringetan loh beneran teman-teman. Luar biasa. Oke. Itu kenapa ya, Nya? Oke. Gini, aura kamu kan warnanya asli ungu.
Ketika untuk orang yang berwarna aura ungu, ketika mendalami Kundalini ini bisa mudah sebenarnya. Cuma memang harus aplikasinya itu harus dari hal yang simpel. Nyanya nggak pernah mau ngajarin yang berat-berat dulu lah. Titik tadi teman-teman semua di sini tadi dengan bentuk mudra seperti itu dan dipusar itu kenapa? Untuk self control. Biar nggak hangus seperti kisah yang tadi. Kayak gitu. Nah, untuk mendalami Kundalini kita harus mengenal dulu bentuk spektrum love, bahkan di dalam pikiran kita sendiri, karena itu energi. Kayak gitu. Ibaratnya kita kalau mau punya tenaga energi nuklir, kalau kita nggak kenal love, bahaya. Bisa angus kayak tadi istilahnya ya. Kayak gitu. Benar kata Kak Ibnu Salam, jangan terlalu ekspektasi. Betul. Kalaupun yang tidak terlihat, nggak masalah. Bukan karena nggak bisa. Memang namanya proses. Oke. Yang dialami Kak Putih tadi, awalnya gimana ketika sudah memejamkan mata? Awalnya tuh panas sih, dari awal panas banget. Terus nyanyi kan bilang kan suruh bayangin warna, dan muncul keluar tuh di pikiran biru awalnya. Biru lama-lama tuh kayak menjauh-jauh gitunya. Oke, menjauh maksudnya menjauhi atau membesar? Kayak mekar gitu. Mekar gitu. Oke. Nah, itu kuncianmu di situ. Belajarnya dari apa yang sudah dimiliki diri. Nah, tadi apa warna biru itu di Devotion. Daftar itu apa tadi? Devotion. Oke. Dalami soal devotion. Dalami soal devotion, filosofinya. Bagaimana mengolah devotion tersebut. Ini terus terang teman-teman Nyanya ngajarin ilmu kundalininya dari hal yang simpel dulu, yang tidak membahayakan, yaitu love. Karena love itu sangat penting. Love itu sangat penting. Oke. Dan energi, ketika kita mengucapkan I love you, bukan I love you karena kita mau mendapatkan sesuatu dari dia, tapi benar I love you, mau itu ke sahabat, mau itu ke teman, itu tuh bisa merinding. Karena itu energi besar. Nuklir, love itu nuklir sebenarnya. I love you Nyanya. Oh, I love you Billy. Tunggu kaosnya ya. Sehat ya nak. Oke. Putih, dalami soal devotion, kamu bisa capture gambar positif emosional ini, karena ini dalam pembelajaran Kundalini, teman-teman yang berkeringat wajar ya, karena memang ini Kundalini, kita harus selalu keringat memang. Oke. Jangan terlalu lama dalam meditasi love Kundalini ini. Kenapa? Karena bahaya. Sesuatu yang berlebihan itu berbahaya. Cukup di bawah 5 menit setiap hari, itu sudah cukup. Ibaratnya kita nabung nih di tabungan celengan ayam, 500 perak lama-lama bisa kita pecah. Nyanya lebih memilih yang simple, soft, smooth, tapi langsung ke target dibandingkan langsung gede, percuma pecah nanti. Oke, nah teman-teman tadi ada yang compassion, itu juga lakukan juga meditasinya tadi. Di bawah 5 menit aja, nggak usah sejam, yang ada nanti repot ya. Itu aja di bawah 5 menit bisa keringetan kan? Kayak gitu. So teman-teman tadi sebenarnya tanpa disadarin Nyanya memang sudah mengalirkan dari root chakra teman-teman semua untuk bisa mendalami Kundalini dengan cara yang paling simpel. Benar tadi kata Kak Ibnu Salim, mengingat pelajarannya, jangan berekspektasi apa yang akan didapat, tapi nikmati prosesnya. Mari kita nikmati prosesnya. Oke, kunciannya di situ. Itu Kak Billy. Terima kasih Kak Putih. Ya, terima kasihnya. Ya. Oke, selanjutnya file berikutnya boleh Kak Yo. Ada Jenny, kaget beneran berasa. Oke. Sebelum yang di sini, karena ini agak sedikit horor, kita buka satu lagi. Kak Jenny, boleh? Tim World Travel tadi, kok tadi ada Oke, Kak Jenny. Jenny, entar. Yosep udah Jenny W ya? Kaget beneran. Ya itu. Ya, silakan. Video mau nyalain juga boleh. Oke, ini. Kak Jenny kalau udah on bisa bersuara ya? Oh iya, ya. Halo nyanyi.
Halo, Kak Jenny, bisa langsung diungkapkan maksudnya target beneran apa? Bisa dijelaskan ke teman-teman? Oh iya, aku kan tadi kan datangnya telat, terus ya udah aku perlahan ikutin, terus yang sampai Nyonya bilang lihat ada warna, beneran muncul. Aku kan nggak pernah, maksudnya meditasi seperti ini. Terus iya makin lama nggak pernah, makin jelas ada warna timbul warna orange seperti itu sih. Terus iya pas dibilang ada kayak aliran mengalir, ya gitu kayak berasa gitu, gimana sih aku bingung jelasinnya. Terus iya deg-degan juga parah sampai sekarang. Aku pikir iya aku yang gue yang halu apa gimana gitu. Nggak ada halu untuk malam ini kok, karena memang yang Nyanya share energi love itu beneran, dan itu dari Rucakra buat teman-teman udah di Nyanya bantu untuk dari Rucakranya. Tapi karena Jenny tadi dadakan ya, Jenny tadi ikut pernafasannya dari mana? Aku bingung kan ada yang Nyanya bilang jangan buka mata. Aku kaget kok iya ya, maksudnya kayak kamu buka mata. Iya saat itu beneran lagi buka mata. Terus sudah ikutin sampai ya gitu. Terus kaget sendiri beneran ya, kaget bingung sampai deg-degan gitu sampai sekarang. Kalau kita udah dalamin Kundalini, matanya bisa 1000 gitu. Ada yang buka mata, jangan buka mata kayak gitu. Jadi gini, Jen, yang kamu alamin itu bukan love sebenarnya, karena lagi panik kan, nggak mau ketinggalan, terusnya berekspektasi nggak mau ketinggalan, akhirnya panik. Akhirnya pas kebetulan kita masuk ke file berikutnya nih, ini bisa lihat di layar. Ini ada negatif emotional love forms, teman-teman. Oke, tadi warna oranye. Kita pindah lagi. Warna oranye. Iya. Nah, oranye sendiri di sini adalah selfishness sama greed, tapi bukan berarti kamu egois, bukan. Sama desire, kita bisa lihat keinginan. Nah, kan ada oranye juga kan Jen di situ. Kamu tidak ingin tertinggal, tapi ingin fokus. Nah, inilah teman-teman, ketika kita mau mendalami Kundalini, kalau kita tidak bisa mengatasi desire kita, self control, itu repot. Nggak apa-apa, Jen. Di sini tidak ada salah dan benar, tapi di sini adalah share pengalaman. Oke. Tapi kalau Nyanya boleh bilang, aura kamu warnanya kuning. Kuning. Bukan hijau gitu, bukan ya? Hijau kalau kamu dalam keadaan tenang, tapi kamu masalah orangnya gampang panik. Iya. Dalam keseharian itu dia. Oke, teman-teman. Sekarang sebelum kita masuk ke meditasi untuk pengenalan negatif emosional dalam diri kita sendiri, ini kita perlu ya teman-teman ya. Kita perlu tahu ini. Kenapa? Dari sini kita bisa tahu musuh diri kita sendiri adalah kita sendiri. Musuh kita bukan orang luar. Musuh kita diri kita sendiri. Nah, disinilah kita akan mengenali energinya. Energinya ya. Nah, mungkin yang mau ke toilet silahkan. Mau minum dulu silahkan. Kak Arif, tim What Travel, boleh nggak sih kita Nyanya break sekitar 2 menit karena Nyanya mau ngurusin root chakra dulu. Ya. Bentar aja. Bisa dilanjut ngobrolnya. Makasih ya, Jen. Iya, kasih. Nyanya. Udah. Mungkin ini abis ini mungkin sesi terakhir kali ya, karena waktunya udah mepet juga ya Mas Billy ya. Kurang lebih karena kita. Emang kita meja berapa sih? Gue lupa. Gue pikir tadi jam 7 sampai setengah 10. Wow, gitu masih banyak. Lupa gue ada 2 kelas ya. Iya. Jam 9 kita ngomongin cakar. Gue mau ngajarin yang ini nih, soalnya penting banget untuk Kundalini. Yaudah deh, nggak jadi deh, Rucakra tahan dulu. Rucakra tahan dulu. Tapi ini nggak ada yang kepingin ke toilet? Nggak, aku tahan dulu. Ya udah toilet aja dulunya, cepetan. Sana toilet. Udah, bentar, aku alihkan keinginan ke pindahin. Anda tiba-tiba ingin ke toilet. Diambilin pispot ya, Nya? Udah sana ke toilet tuh. Udah dipindahin tuh. Tiba-tiba ada yang mau ke toilet. Sakti nih, sakti. Di base camp Urban Monk nih lucu. Jadi kalau keping, coba pindahin duit dong ke sini.
Beneran. Nah, lanjut. Lanjut ya teman-teman. Oke. Yang pertama tadi kalau bisa dicatat cara untuk melatih simple kundalini, little kundalini kita sebut itu aja, biar tidak berkesan berbahaya. Tapi dari little kundalini tersebut, love, itu bisa luar biasa besarnya. Latih itu setiap hari seperti kita punya jurnal atau menabung 500 perak ke dalam celengan ayam. Jadi kembali lagi, kita berekspektasi, tapi kita penuh dengan cinta ketika melakukan this little kundalini. Itu tadi yang love. Selanjutnya, kita bisa lihat file yang negatif tadi, karena Nyanya mau ngajari meditasi untuk mengenali musuh kita sendiri. Dan ini penting dalam kundalini. Boleh Kayo yang tadi negatif emosional? Kita berapa menit lagi Kak Arif? Waktunya? Udah lewat. Sorry, Nyanya Sudah pikir lewat 7 menit. Oke, 5 menit ya. Lewat 7 menit, oke. Tetap, oke, aman. Tetap bersila yang seperti tadi. Tetap bersila seperti tadi, dan bentuk mudrasnya sama seperti ini, hanya saja dipusar, diarahkan ke atas. Oke, kalau tadi kan ke bawah. Sorry, aku tunjukin ya, soalnya kalau tadi kan ke bawah begini kan. Tadi aku Tadi ke bawah. gak apa-apa. Kalau sekarang ke atas. Oke. Kita boleh, teman-teman bisa perhatikan semua gambar ini dulu. Jadi bisa menangkap seperti apa. Dan sekarang bisa pejamkan mata. Tarik nafas. Buang, bersuara. Harus bersuara ya. Karena benar-benar buat ngabisin sampai otot perutnya terasa kencang, itu berarti udaranya sudah habis. Tarik nafas lagi. Buang dan bersuara, pejamkan mata, ikuti suaranya aja. Tarik nafas lagi. Buang, tidak usah bersuara. Pelan aja. Dan berikutnya nafas seperti biasanya. Sekarang Nyanya mau membuka pengenalan diri terhadap negatif emosi yang berhubungan dengan kundalini, karena ini harus menjadi kuncian. Tetap lakukan pernafasan. Dan Nyanya buka ya ke semuanya. Teman-teman bisa mulai melihat warna di dalam pikiran ketika memejamkan mata. Tidak usah khawatir, tidak usah takut jika seperti kesannya mengintimidasi. Tarik nafas, minta warna itu lebih besar lagi, meskipun dia menakutkan. Buang nafas perlahan. Amati betul-betul bentuknya, warnanya, spektrumnya. Ya, buang nafas tetap. Perkenalkan diri dengan warna tersebut. Halo, saya diri kamu. Dan kamu diri saya. Tarik nafas lagi. Buang perlahan-lahan dan buka matanya pelan-pelan aja, jangan tiba-tiba karena bisa pusing. Oke. Arif, warna apa? Aku sih warna ini Kak. Apa namanya? Kuning dan merah. Kuning. Kurang lebih seperti yang anger. Anger, oke. Oh, meledak gitu bisa. Oke, teman-teman, siapa yang bilang, Nyah, aku matre. Oke, it's good. Mengakui diri. Nggak apa-apa. Ini bukan soal salah dan benar, tapi kita benar-benar membuka diri, pengakuan diri, oke? Nah, ini ada kuncian 2 little kundalini, bagaimana kita benar-benar mau mempelajarinya. Pertama yang tadi ya,
little kundalini love, yang kedua little kundalini negatif emosional. Itu Kak Billy. Harus yin yang kita mempelajarinya. Kenapa tadi Nyanya minta perkenalkan saya diri kamu dan kamu diri saya agar kita bisa terus mendalami hal-hal untuk mengontrol diri. Kayak gitu. Begitu, Kak. Ya, kalau dua latihan ini kan tadi kan guidance-nya kan dari Nyanya yang memberikan energi. Kalau kita mau latihan sendiri gimana? Oke, energinya tadi udah otomatis langsung diberikan, jadi kayak Nyanya ngasih aplikasi baru di gadget tubuh. Oh, oke. Itu udah bisa. Jadi udah bisa, itu udah ilmu. Tadi, oke. Tadi yang pertama aku salah, yang pertama aku ke atas, bukan ke bawah. Jadi munculnya sama kayak tadi. Bodoh. Apa-apa. Tapi sekarang udah tahu ya kalau sebenarnya nggak masalah. Cuma kenapa ini buat paradoks. Sebenarnya memang ke bawah, tapi Nyanya memang tabrak. Kenapa? Biar paradoks, biar berimbang. It's not a problem. Bagaimana caranya? Cuma kita harus mengenali love dan masalah negatif emosional ini dalam kundalini. Diimbangin. Namanya manusia, kita bukan robot, kita pasti punya negatif emosi. Itu udah pasti. Kita bukan malaikat, kayak gitu loh. Ya mungkin kita malaikat dan juga setan untuk diri kita sendiri. Tapi setidaknya kita bisa menguasai diri kita. Oke, begitu. Terima kasih Kak Arif, Timo Travel, Billy Christian, dan teman-teman semua. Saya pikir Nyanya sampai 9:30 lupa ya kayak biasanya. Terus loh gue ngomong. Oke, saya persilahkan kepada Kak Billy dan Kak Arif. Oke teman-teman, jadi untuk yang ikut atau belum memutuskan untuk ikut tadi segera aja untuk langsung daftar. Kayaknya Mas bisa, nggak tahu What Travel gimana. Terima kasih teman-teman yang udah mendaftar untuk yang sesi pertama bersama dengan kita diterima. Terima kasih Nyanya. Cuma pesan aku bilang bahwa untuk melatih kundalini ini harus disertai dengan ketulusan hati. Artinya kita harus tulus melakukan ini. Dan juga tidak ada ekspektasi yang gimana-gimana gitu. Dan juga untuk kebaikan, selalu yang diutamakan untuk kebaikan. Aku rasa itu akan jadi lebih gampang kita tiketnya tuh kebaikan, bukan untuk balas dendam atau untuk mau ngancurin orang atau dan sebagainya. Untuk memperbaiki diri kita sendiri. Yes. Satu pertanyaan, satu pertanyaan. Ini bukan aku, nggak nanya. Ini ada yang nanya, file tadi boleh dibilang nggak peserta file-file yang kamu sharing tadi. Jadi nanti yang mau minta, tolong chat ke ini ya, ke Alana aja, emailnya atau apanya nanti kita kirimkan, gitu ya. Boleh, silakan, bebas kok. Ya, gitu aja ya, teman-teman ya. Terima kasih. Sampai ketemu. Bye, sampai ketemu nanti. Jam 9, dadah. Semoga pada ikut ya. Love you all, see you, bye.